Pemirsa, Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali erupsi diiringi suara dentuman yang jelas terdengar warga di Kabupaten Agam hingga Bukit Tinggi. Warga sempat panik dan serentak keluar rumah. quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi. La ilaha illallah. Kali ini letusan disertai suara dentuman dari kawah puncak gunung. Suara dentuman terdengar hingga ke daerah yang berjarak 25 km dari Merapi. Letusan besar juga membuat rumah warga bergetar di Nagari Bukik Batabuah dan Nagari Sungai Puah. Warga yang berada di dalam rumah serentak keluar dan melihat sumber letusan dari gunung yang melontarkan asap hitam ke udara. Dia karena lah tengah dalam tuang lah sangkit mencari keluar serono. Gimana mangkau mencari ke gunung aja karena lah dengan letusan bagun do yo ke rumah mengampun ke rumah. Pos pengamat Gunung Merapi, PMBG Bukit Tinggi mencatat erupsi terjadi pukul 06.03 waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan mencapai 1.500 meter. Gunung Merapi saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal, dengan daerah bahaya dalam radius 3 km dari kawah puncak gunung. Masyarakat diimbau menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, cuaca di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan hujan deras. Hujan juga diprediksi akan turun dalam 31 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hujan deras diprediksi akan turun pada sore ini hingga nanti malam saat perayaan Malam Tahun Baru di Jabodetabek. Peningkatan intensitas hujan akan mulai terjadi hingga tanggal 2 Januari 2024. Selain Jabodetabek, hujan sedang dan lebat juga diprediksi akan terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Hujan yang akan turun dikarenakan adanya angin yang bertiup dari Asia. Fenomena ini diperkuat dengan kumpulan arak-arakan awan hujan. Untuk memantau langsung cuaca di Indonesia, warga bisa memantau di aplikasi Info BMKG. Ini sudah sekali lagi meminta wilayah-wilayah tadi yang sudah kami sebutkan, antara lain di Jawa Barat, Banten, kemudian juga di Jawa Tengah ya, untuk besok juga di Lampung, juga itu tadi ada di Aceh ya, ada di beberapa wilayah di Sumatera untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu kejadian bencana hidrometeorologi. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi cuaca di malam tahun baru, kami telah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Safa. Salam sehat selalu. Baik, Pak Guswanto, bagaimana prediksi kondisi cuaca di malam pergantian tahun ini, terutama di kawasan Jabodetabek? Baik, untuk prediksi cuaca di wilayah Indonesia dan khususnya di Jabodetabek, pada malam hari ini, sore hari ini sepertinya kita sudah mendapatkan hujan terlebih dahulu ya, mulai tadi sekitar jam 2, jam 3 dan bergerak dari selatan menuju ke utara. Dan saat ini paling tinggal masih ada hujan gerimis. Semoga nanti malam tahun baru bisa dirayakan dengan tanpa hujan, harapannya seperti itu. Kemudian kita juga perlu mewaspadai bahwa ada beberapa wilayah yang masih akan terjadi hujan pada malam hari ya. Kita melihat di sini ada beberapa wilayah. Kita lihat nanti pada pukul 22 sampai 02 WIB dini hari itu masih terjadi hujan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, ini Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah ini bagian utara, dan Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah. Itu, Safaat.
Ya baik, Pak Guswanto, jadi malam hari ini malam perayaan pergantian tahun tidak akan diikuti dengan hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi, begitu ya? Ya, kalau kita melihat hujan hari ini, kan sore tadi sudah mengalami hujan ya, dan saat ini tinggal hujan sedang. Semoga dalam 3 jam ke depan ini bisa luruh menjadi nanti tinggal cerah berawan saja Baik, lalu di bagaimana wilayah dengan Jabodetabek. kota-kota besar lainnya di Indonesia, Pak Guswanto? Nah, untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan, itu masih akan terjadi. Misalkan kita lihat di Sumatera Barat ya, kemudian di kota besar lain di Medan, kemudian di Bengkulu, ada di Pekanbaru juga, Jambi, itu juga akan masih terjadi kalau kita lihat. Kemudian ini bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu sekalian, misalkan 3 jam ke depan itu bisa dilihat melalui info BMKG, sehingga bisa dilihat apakah cuaca nanti jam segitu itu cerah atau kondisi hujan lebat. Baik, Pak Guswanto, ini sudah memasuki akhir tahun, bahkan sudah akan berganti tahun, tapi kalau kita perhatikan beberapa waktu ke belakang, ini cuaca justru masih cenderung lebih sering panas begitu Pak Guswanto. Padahal seharusnya akhir tahun dan juga di saat pergantian tahun biasanya memasuki musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ini fenomena apa yang tengah terjadi, Pak Guswanto? Betul sekali, Safaat. Kalau kita lihat bahwa berdasarkan perakiraan musim BMKG itu terdapat 446 zona musim itu akan terlambat. Ini dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino. Jadi saat ini monitoring terhadap indeks Nino 34 itu masih di posisi El Nino moderat, yaitu sekitar 1,62. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa wilayah itu mengalami agak telat untuk masuk musim hujan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi angin ya, kalau kita lihat juga angin zonalnya itu masih dominan timuran. Sedangkan musim hujan biasanya itu angin baratan. Dan sedangkan meridionalnya itu juga masih dominan dari selatan menuju ke utara. Sehingga dalam beberapa saat ke depan kita lihat dinamika atmosfer yaitu Madden-Julian Oscillation akan masuk di tanggal 2 sampai tanggal 25 kita lihat. Nah, itulah akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Baik, lalu bagaimana dengan prediksi cuaca ekstrim di tahun 2024, Pak Guswanto? Prediksi cuaca ekstrim di tahun 2024, kita melihat bahwa tahun 2024 ini masih dipengaruhi oleh El Nino ya, merupakan lanjutan dari tahun 2023. Nah, saya apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalkan tahun 2020, tahun 2021, 2022 yang dipengaruhi La Nina, di mana jumlah curah hujannya lebih banyak. Nah, untuk tahun 2024 harapannya sih curah hujannya akan sebanding dengan apa pengaruhnya. Artinya kalau El Nino itu akan mengurangi curah hujan, harapannya sih curah hujannya juga berkurang. Dan itu juga kita lihat pada tahun ini. Kita lihat di stasiun meteorologi Juanda itu mencatat biasanya curah hujan tahunan itu sekitar 2.800 maupun sampai 2.900 mm per tahun. Namun hingga Desember kemarin itu masih 1.700, artinya juga cukup signifikan curah hujan yang berkurang. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu Pak Guswanto. Pemirsa, berbagai acara disiapkan di Bundaran HI Jakarta jelang malam tahun baru. Sementara di Taman Monas pengamanan ketat diberlakukan hingga malam nanti. Beginilah persiapan di sekitar Bundaran HI yang akan merayakan pergantian tahun baru 2024 malam ini.
sejumlah panggung musik disiapkan untuk memeriahkan agenda tahun baru dengan tema Malam Muda Mudi. Beberapa musisi akan turut mengisi, bersamaan dengan pertunjukan air mancur, video mapping, drone show, kembang api, serta mobil hias. Masyarakat bisa menikmati rangkaian acara mulai pukul 18.00 hingga 1.30 dini hari nanti di Bundaran HI Jakarta. Persiapan rangkaian acara tahun baru juga dilakukan di kawasan Taman Monumen Nasional Jakarta. Menjadi salah satu titik keramaian di malam tahun baru, pengamanan dan pengawasan dikonsentrasikan di kawasan tersebut. Ada 1.377 personil kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam tahun baru 2024. Untuk rencana pengamanan tahun baru di Polres Metro Jakarta Pusat, kita ada 12 titik. 11 titik dari Monas ini sampai ke Patung Senayan. Khusus untuk di Monas, karena mendekati dengan istana, kita seluruh pengamanan jumlah 1.377 personil. Dibantu oleh teman-teman dari Kodim maupun dari Pemda Jakarta Pusat. Kawasan Taman Monumen Nasional menjadi salah satu titik konsentrasi pihak kepolisian karena berada di ring 1 Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi favorit masyarakat untuk melewati malam pergantian tahun. Ratusan personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan dan menerapkan rekayasa lalu lintas jelang malam pergantian tahun. Kendaraan pribadi maupun angkutan umum memadati kawasan Simpang Gadok yang mengarah ke jalur puncak. Semakin siang mendekati malam pergantian tahun pun lalu lintas semakin padat. Untuk mengurai kepadatan di akhir tahun ini diterapkan sistem ganjil genap, juga rekayasa lalu lintas seperti Car Free Night di sepanjang jalur puncak yang akan diberlakukan mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 dini hari nanti. Ratusan personel kepolisian disiagakan guna mengamankan dan mengurai kepadatan lalu lintas pada malam pergantian tahun. Ya, selain di puncak, sejumlah tempat wisata di Jakarta juga ramai dikunjungi wisatawan. Di Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung memilih bermain bersama burung, sementara di Ancol, kawasan Pantai Ancol masih menjadi daya tarik utama wisatawan. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu daya tarik warga untuk menghabiskan libur akhir tahun. Di Taman Burung yang baru beroperasi sejak Agustus 2023 lalu, warga bisa berinteraksi dengan burung-burung yang ada di sana. Mereka bisa berfoto, memberi makan, hingga menyaksikan pertunjukan aneka burung. Tiket masuk Taman Burung dibanderol Rp70.000 per orang setiap akhir pekan dan libur panjang. Sementara itu, untuk merayakan malam tahun baru, pesta kembang api akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah. 12 jam sukaria di Taman Mini Indonesia Indah menjadi tema yang diusung untuk penyelenggaraan tahun baru ini. Rangkaian acara akan digelar mulai jam 1 siang hingga 2 dini hari, diantaranya dancing fountain dan video mapping. Sementara drone dan lighting digelar mulai jam 6 sore. Selain di Taman Mini Indonesia Indah, kawasan wisata Ancol juga dipenuhi wisatawan. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah memilih menghabiskan libur akhir tahun baru dengan bermain air dan pasir di Ancol. Ancol sendiri telah menyiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Salah satunya dengan pesta kembang api di sejumlah titik dengan durasi 10 menit. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, telah diterapkan sistem sentral parkir. Pengunjung yang membawa kendaraan akan diarahkan ke area kantong parkir yang telah disediakan. Bus warawiri juga telah disiapkan dan bisa digunakan pengunjung secara gratis. Untuk memastikan acara berlangsung dengan aman, 800 petugas gabungan telah disiagakan di sekitar Ancol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan wisatawan memadati kawasan objek wisata Pantai Anyer di Kabupaten Serang, Banten. Sementara di masa libur akhir tahun, jalur menuju Pantai Anyer juga mulai mengalami kepadatan.
Ratusan wisatawan menghabiskan masa liburan akhir tahun di tempat wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Para wisatawan yang mulai berdatangan ini bukan hanya wisatawan lokal asal daerah Banten, namun juga banyak wisatawan yang berasal dari luar Banten, seperti dari Jabodetabek dan Jawa Barat. Jalur menuju wisata Pantai Anyer juga mengalami kepadatan yang akan menikmati malam pergantian tahun. Meskipun kawasan pesisir pantai diterpa dengan aktivitas erupsi di Gunung Anak Rakatau, namun kawasan Pantai Anyer ini masih tergolong aman untuk dikunjungi. Kawasan Pantai Pasir Putih Sirih dan juga Pantai Karangmeong, alhamdulillah untuk area dan juga air lautnya tenang, damai, aman untuk dikunjungi. Diprediksi lonjakan wisatawan di sepanjang pesisir Pantai Anyer masih terus terjadi hingga libur akhir tahun usai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jelang puncak perayaan pergantian malam Tahun Baru 2024, kawasan objek wisata belanja Malioboro, Yogyakarta diserbu ribuan wisatawan. Akibatnya arus lalu lintas di sepanjang Malioboro macet total. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi ruas utama menuju Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ribuan kendaraan yang akan menuju kawasan wisata belanja Malioboro ini tampak nyaris tak bergerak dan hanya berjalan pelan padat merayap. Untuk mengurangi kemacetan, sebuah spanduk larangan berhenti bagi kendaraan juga dipasang di sejumlah titik jalur Malioboro. Selain kepadatan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Malioboro, kondisi serupa juga terjadi di jalur pedestrian. Bahkan tempat wisata belanja di teras Malioboro pun tidak luput dari keramaian wisata. Ya liburan biasa kan, antar padat merayap. Malioboro sendiri sejauh ini menurut Bapak gimana, Pak? Ya kalau Pelayanannya, pelayanannya kebersihannya. bagus, yang katanya sekarang udah di pedagang-pedagangnya udah di ini kan, Tindak direlokasi. ya kan, kalau dulu kan dari sini ya udah tertata bagus. Diprediksi kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta ini akan semakin meningkat hingga awal tahun baru mendatang atau saat berakhirnya masa libur sekolah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang malam pergantian tahun, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih dipadati ribuan calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota. Khusus malam Tahun Baru, kereta jarak jauh tujuan stasiun Gambir, Jakarta Pusat bisa berhenti atau turun di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Hari ini lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, lebih dari 36.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen setelah berlibur dan mudik ke kampung halaman. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daup 1 menambah 10 kereta api per harinya. Adapun tujuan favorit yang banyak dituju penumpang adalah Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian untuk arus balik atau datang libur tahun barunya, itu kami prediksi awalnya tanggal 2. Namun kami pantau pagi tadi, ternyata tanggal 1 malah lebih tinggi daripada tanggal 2. Sekitar 35 sampai 37 ribu penumpang yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, khusus malam Tahun Baru, penumpang kereta api jarak jauh tujuan stasiun Gambir bisa turun di stasiun Jatinegara. Hal ini agar penumpang bisa menghindari kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Gambir saat perayaan pergantian tahun yang digelar di area Monas. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemindahan paksa warga Palestina ke selatan Gaza menyebabkan kota Rafah kini penuh sesak oleh ribuan pengungsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.